terbentang di PBL Lombok, tempat kami berkreasi dan berinovasi. Halo Sobat Budidaya, pernahkah kamu duduk di restoran seafood, menatap hidangan ikan kakap putih yang tersaji hangat di atas meja? Rasanya gurih, dagingnya lembut, dan hampir semua orang menyukainya. Tapi jarang sekali orang yang tahu bahwa ikan kakap putih menyimpan kisah hidup yang jauh lebih menarik dari sekedar menjadi santapan. Ia adalah petualang laut dan sungai, sekaligus makhluk dengan rahasia biologis yang menakjubkan. Hari ini kita akan menyelami kehidupan ikan kakap putih atau Ledscal californ sampai ke detail terdalam, dari habitatnya, cara hidupnya, hingga perannya dalam kehidupan manusia. Ikan ini mempunyai banyak nama. Di Indonesia, dia dikenal sebagai kakap putih. Di Australia, disebut barramundi, yang berasal dari bahasa aborigin, artinya ikan sungai besar. Sementara ilmuwan memberi nama resmi Ledscal californ. Tapi ada satu fakta menarik, meski namanya kakap, ikan ini bukan kerabat dekat kakap merah yang populer di pasar. Kakap putih berasal dari keluarga Latidae, sementara kakap merah dari Lutjanidae. Artinya, nama yang kita pakai sehari-hari lebih mencerminkan kebiasaan lokal, bukan kekerabatan ilmiah. Kakap putih adalah ikan yang sangat fleksibel. Ia bisa hidup di laut, muara, bahkan masuk jauh ke dalam sungai air tawar. Daerah persebarannya luas sekali, dari Teluk Persia, India, Asia Tenggara, hingga pesisir utara Australia. Di Indonesia, kakap putih bisa ditemukan di hampir semua pesisir, terutama di Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Sifatnya eorhiline, mampu bertahan di berbagai salinitas, membuatnya sukses menaklukkan banyak habitat. Mereka sering ditemukan di perairan estuaria, di mana air laut dan air tawar bercampur. Tempat ini kaya nutrisi, jadi surga bagi ikan muda untuk tumbuh. Kalau dilihat sekilas, tubuh kakap putih tampak sederhana. Warna keperakan berkilau, sisik besar yang memantulkan cahaya seperti cermin, sirip punggung panjang, dan mulut besar menganga yang siap menelan mangsanya. Namun jangan remehkan ukurannya. Seekor kakap putih dewasa bisa mencapai panjang 2 meter dengan berat lebih dari 60 kg. Bayangkan, satu ikan bisa sebesar tubuh manusia dewasa loh. Karena ukuran yang besar, ia juga dijuluki sebagai predator puncak di habitat pesisir. Kakap putih adalah predator penyergap. Ia tidak suka mengejar mangsanya jauh-jauh. Sebaliknya, ia lebih sering berdiam diri, berkamuflase dengan warna peraknya, lalu tiba-tiba hap, lalu ditangkap. Keunggulannya terletak pada mulut besar dan insang yang mampu menyedot air dengan cepat. Strategi ini membuatnya sangat efisien berburu. Mereka aktif berburu di malam hari, sementara di siang hari lebih suka bersembunyi di bawah akar bakau atau struktur alami lainnya. Selain itu, kakap putih punya sifat teritorial. Individu besar sering mendominasi wilayah tertentu, sementara yang kecil harus mencari ruang aman untuk bertahan hidup. Sekarang kita masuk ke rahasia terbesar kakap putih. Ikan ini adalah hermafrodit protandri. Hampir semua kakap putih lahir sebagai jantan. Namun seiring pertumbuhan, sebagian dari mereka akan berubah menjadi betina ketika mencapai ukuran dan umur tertentu. Strategi ini memberi keuntungan besar. Induk betina besar bisa menghasilkan jutaan telur sekaligus, sehingga peluang bertahan spesies menjadi lebih tinggi. Setiap musim pemijahan, kakap putih dewasa akan bermigrasi ke muara. Disitulah jantan dan betina bertemu, bertelur, dan melepas jutaan calon kehidupan baru ke laut lepas. Telur yang menetas menjadi larva kecil akan hanyut bersama arus menuju daerah estuaria
yang tenang dan penuh makanan. Di sanalah mereka tumbuh sampai akhirnya siap menjadi petualang baru di ekosistem perairan. Selain penting di alam, kakap putih juga sangat berarti bagi manusia. Dagingnya terkenal lembut, durinya sedikit, dan rasanya gurih. Tak heran jika ikan ini jadi primadona di pasar lokal maupun internasional. Di Indonesia, kakap putih banyak dibudidayakan di keramba jaring apung di laut maupun tambak payau. Proses budidaya cukup menantang, mulai dari penyediaan benih, pakan, hingga menjaga kualitas air. Namun hasilnya sepadan. Kakap putih tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang mendatangkan devisa. Di beberapa daerah, budidaya kakap putih bahkan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Di alam, kakap putih punya peran penting menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai predator, ia mengontrol populasi ikan-ikan kecil dan udang sehingga rantai makanan tetap stabil. Di beberapa budaya pesisir Asia dan Australia, kakap putih juga memiliki nilai simbolis. Bagi suku aborigin, barramundi dianggap sebagai ikan yang sakral, sumber kehidupan, dan sering muncul dalam seni lukisan tradisional. Di Indonesia, kakap putih lebih dikenal sebagai hidangan mewah, disajikan dalam berbagai masakan seperti bakar, goreng, atau asam manis, seakan jadi simbol pertemuan antara kekayaan laut dan selera manusia. Dari luar, kakap putih mungkin terlihat seperti ikan biasa, tapi setelah kita menyelam lebih dalam, jelas bahwa ia adalah makhluk luar biasa. Penjelajah laut dan sungai, predator handal, sekaligus penyelamat pangan bagi manusia. Jadi, lain kali ketika kamu menikmati seporsi kakap putih, ingatlah bahwa di balik rasanya yang lezat, ada kisah panjang tentang adaptasi, evolusi, dan hubungan erat antara manusia dan alam. Sampai jumpa!